Baik, selamat datang kembali di channel saya Timotius Duha. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terus menonton video saya dari video ke video. Saya apresiasi buat kita semua. Kemudian untuk yang baru pertama kali menyaksikan video saya ini, saya berharap agar Anda menyaksikan video ini dari awal sampai akhirnya. Dan kemudian silakan like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya Timotius Duha dan ketik tanda lonceng agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai video saya. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang perlu dihindari saat bimbingan proposal atau skripsi dari mahasiswa menghadapi dosen pembimbingnya. Untuk itu, kepada kita semua yang menyaksikan video ini, selamat menyaksikan. Baik, hal yang pertama yang perlu dihindari adalah pada saat datang tetapi belum ada janjian. Nah, ini ya, datang sangat mengganggu ya, karena setiap dosen itu ada schedule-nya, ada pekerjaannya, ada kegiatannya. Nah, kalau kita tidak dimuat dalam schedule-nya, maka kita akan merasa kita akan dianggap sebagai orang yang mengganggu pekerjaannya. Kecuali kalau dosen pembimbing tersebut mengajak kamu untuk datang, barulah datang. Atau misalnya kamu sudah terlanjur datang tetapi tidak janjian. Nah, karena dosen itu berbaik hati sama kamu, maka dia mengajak kamu, ya monggo, silakan. Kemudian hindari kalau masuk pada saat dosen tersebut ada tamunya, atau dosen tersebut sedang ada pekerjaannya, atau dia sedang buru-buru. Memang kalian sudah janjian, tetapi dia sedang buru-buru, ada pekerjaan penting dan mendesak. Kamu menahan dia, Pak, saya mau bimbingan. Oh, jangan. Ya, berikan waktu, berikan ruang kepada dosen tersebut untuk melaksanakan aktivitasnya yang begitu mendesak itu atau yang begitu penting itu. Mungkin kita bisa reschedule atau mengganti waktu untuk bisa bimbingan ke waktu atau hari berikutnya. Oke. Kemudian hindari hal ini adalah tidak membawa catatan atau kartu bimbingan. Kamu ini mau bimbingan atau mau nyerocos atau mau ngerumpi, ya usahakan butuh persiapan. Misalnya alat tulis, buku, bolpen, dan kemudian bahan yang akan mau dibimbing, ya kamu harus bawa. Nah, kemudian adalah hindari untuk tidak membawa materi yang dibahas. Materi itu misalnya proposal penelitian atau skripsi atau jurnal atau apa. Kamu itu mau datang ke dosen untuk bimbingan apa, maka bawalah bahannya sehingga dosen dan kamu bisa saling membaca, bisa saling bertukar pikiran, bisa saling memberikan input dan masukan. Nah, kalau tidak ada bahannya, apa yang mau dibahas? Gitu ya. Kemudian hindari hal ini. Tidak mampu menjelaskan apa yang diminta dosen pembimbing, baik yang sebelumnya maupun yang sekarang. Misalnya sebelumnya kan kita sudah bimbingan, dia terus meminta kamu melakukan ini, misalnya jelaskan ini, tapi kamu nggak bisa menjelaskan. Datang lagi ke dia hari ini tidak bisa mampu menjelaskan. Nah, apalagi yang dibahas sekarang ini kamu juga tidak bisa menjelaskan. Nah, upayakan kamu harus menguasai bahan. Nah, kemudian hindari hal-hal yang seperti begini lagi. Banyak diam, cuma berharap dosen pembimbing mau mengarahkan kita. Cuma berharap dosen pembimbing mau mengoreksi materi proposal atau skripsi yang kita bawa, sedangkan kita tidak mau berbicara. Jadi pesan saya, hindari itu. Kemudian hindari hal berikut adalah tidak mampu menunjukkan sumber referensi. Tentu kalau kita mau membimbing, kita menulis proposal, kita menulis skripsi, tentu kita memakai rujukan-rujukan. Nah, kalau rujukan-rujukan yang kita pakai itu tidak jelas sumbernya, kita tidak mampu menunjukkan, maka itu adalah poin negatif buat kita sendiri. Ya, untuk itu
pastikan bahwa kamu mengambil rujukan yang jelas. Kemudian hindari lagi ini terkesan memaksa dosen untuk secepatnya ACC, tetapi kamu tidak menguasai bahan, bahkan kamu tidak melakukan perbaikan atas koreksi-koreksi dosen pembimbing selanjutnya. Udahlah Pak, ACC-kan aja ya, karena saya ini udah terlambat sekali Pak, jadi nanti saya perbaiki di rumah. Nah, kalau dosennya baik, dia pasti nekat, tapi kamunya tidak baik, tidak malah memperbaiki. Nah, nanti kalau ujian seminar proposal, ujian meja hijau yang diminta dosen tidak kamu perbaiki, tetapi langsung kamu daftarin sebagai peserta seminar proposal atau ujian, maka kamu akan kelabakan, dosennya juga akan malu. Ya, jadi inilah salah satu hal yang paling dilematis yang dihadapi dosen adalah ketika mahasiswa memaksa dosennya untuk sesegera mungkin ACC. Nah, ini hal yang paling dilematis yang dihadapi oleh seorang dosen. Untuk itu kamu perlu menghindari hal-hal yang demikian. Kemudian hindari hal untuk acuh tak acuh dan menunjukkan sikap pesimistis. Ketika kamu bimbingan itu, wajah kamu itu tidak ada semangatnya, wajah kamu itu cuek-cuekan, wajah kamu itu tidak ada rasa antusiasnya. Dosen pun akan merasa, oh dia aja tidak antusias sama saya, ngapain saya antusias kepada dia. Nah, untuk itu berlakulah atau bersikaplah sebagai mana mestinya. Itu saja hal-hal yang kamu hindari pada saat proses pembimbingan. Saya berharap semoga proses pembimbinganmu itu lancar dan berhasil. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.